warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Dinda Zahra dengan NPM 062333051084 dan rekan saya. Nama saya Zahra Adelia dengan NPM 062330501103 Dari kelas 4AE yang akan membahas tentang materi bab 1 yang terdiri dari 8 materi. hakikat auditing, Perbedaan akuntansi dan auditing, jenis-jenis audit, jenis-jenis auditor, kantor akuntan publik, aktivitas kantor akuntan publik, struktur kantor akuntan publik. standar internasional audit. Langsung saja ke videonya. Materi pertama adalah tentang hakikat auditing. Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Tujuan akhir dari proses auditing ini adalah menghasilkan laporan audit. Laporan audit inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau pendapatnya kepada para pemakai laporan keuangan sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemakai laporan keuangan dalam membaca sebuah laporan keuangan. Adapun materi kedua yaitu perbedaan antara akuntansi dan auditing. Ada beberapa perbedaan di antara akuntansi dan auditing, yaitu perbedaan metode. Metode akuntansi memperoleh dan menilai atau mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Metode auditing mengidentifikasi kejadian-kejadian dan kemudian mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkasnya dalam satu catatan akuntansi. Adapun perbedaan tujuan, akuntansi menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan, sedangkan auditing menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan. Materi yang ketiga adalah jenis-jenis audit. Berikut adalah jenis-jenis auditing yang umum dilaksanakan. Pertama, audit keuangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan evaluasi kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen secara keseluruhan dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kedua, audit operasional. Audit operasional adalah pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur operasi, standar, dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Audit operasional dapat menjadi alat manajemen yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil dari audit operasional berupa rekomendasi perbaikan bagi manajemen. Sehingga audit ini lebih merupakan konsultasi manajemen. Ketiga, audit ketaatan. Audit ketaatan adalah proses kerja menentukan apakah pihak yang diaudit sudah mengikuti prosedur, standar, dan juga aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Audit ketaatan biasanya ditugaskan oleh otoritas berwenang yang telah menetapkan prosedur atau peraturan dalam perusahaan. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis auditor. Ada juga yang berdasarkan pelaksana audit terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Auditor ekstern. Auditor ekstern atau independen bekerja untuk kantor akuntan publik yang statusnya di luar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya, auditor ekstern menghasilkan laporan atas finansial audit. Yang kedua, auditor intern. Auditor intern bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh sebab itu, tugas internal auditor adalah audit manajemen yang termasuk jenis compliance audit. Yang ketiga, auditor pajak. Auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang keempat, auditor pemerintahan. Tugas dari auditor pemerintahan adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah. Di samping itu juga, audit pajak melakukan penilaian efisiensi dan efektivitas dan ekonomisasi operasi program serta penggunaan barang milik pemerintah. Materi selanjutnya adalah kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik atau KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. KAP dapat berbentuk usaha: 1. Perseorangan, 2. Persekutuan perdata, 3. Firma, 4. Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik.
publik yang diatur dalam undang-undang. HAP memiliki peran strategis di perusahaan sebab akuntan publik ini akan memberikan nasihat tentang transaksi yang akan dilakukan dan telah terjadi kepada mitra atau perusahaan. Kewajiban kantor akuntan publik atau KAP adalah 1. Mempunyai paling sedikit 2 orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi. 2. Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha. 3. Memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu. Dan 4. Memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor. Materi berikutnya adalah aktivitas kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik biasanya menyediakan jasa akuntansi, audit dan penjaminan, pembukuan, jasa kredit konsumen dan komersial, perencanaan keuangan, pelaporan keuangan, akuntansi forensik, kebangkrutan dan rekonstruksi perusahaan, konsultasi manajemen, perpajakan, akuntansi transaksional dan jasa penilaian. KAP juga terlibat lebih dalam khususnya terkait layanan perpajakan yang melibatkan penentuan kewajiban atau hak pajak klien atau pemberi kerja atau memenuhi kewajiban mitra sesuai Undang-Undang Perpajakan Layanan. Perpajakan yang disediakan KAP kepada mitranya, persiapan pengembalian, pemberitahuan, pernyataan, aplikasi atau dokumen lain untuk diajukan ke otoritas pendapatan dan menanggapi atas nama klien atau pemberi kerja untuk permintaan informasi lebih lanjut dari otoritas pendapatan, persiapan, perhitungan pajak untuk digunakan sebagai dasar entry akuntansi dalam laporan keuangan, penyedia perencanaan pajak dan layanan penasihatan pajak, dan membantu klien atau pemberi kerja menyelesaikan sengketa pajak. Materi selanjutnya adalah struktur kantor akuntan publik. Pertama, auditor staff. Auditor staff kerap kali melakukan tugas-tugas audit yang rinci. Namun, mereka mempunyai pengalaman yang sangat terbatas, sehingga perlu ditelaah secara teliti. Kedua, auditor senior. Auditor senior disebut juga auditor penanggung jawab. In charge auditor adalah auditor yang memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta penyusunan rancangan laporan auditor yang akan dikaji ulang dan disetujui oleh manajer auditor dan partner. Ketiga, manajer. Manajer pada umumnya tidak berada di kantor klien untuk melakukan audit secara harian. Keempat, rekan atau partner. Rekan atau partner atau pemilik atau owner adalah orang yang memiliki kantor akuntan publik. Mereka mengemban penuh atas kegiatan-kegiatan kantor akuntan publik dan praktiknya, serta memegang peran utama dalam pengembangan klien. Adapun materi berikutnya adalah Standar Internasional Audit. Dewan Standar Audit dan Jaminan Internasional (AASB) adalah badan penetapan standar independen di bawah naungan Yayasan Internasional untuk Audit dan Etika dan tunduk pada pengawasan Dewan Pengawas Kepentingan Publik (PIOB). Tujuan AASB adalah untuk melayani kepentingan publik dengan menetapkan standar audit, jaminan, dan standar terkait lainnya yang berkualitas tinggi dan dengan memfasilitasi konvergensi standar audit dan jaminan internasional dan nasional sehingga meningkatkan kualitas dan konsistensi praktik di seluruh dunia dan memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi audit dan jaminan global. ISA ditulis oleh AASB dalam konteks audit laporan keuangan. Setiap ISA disusun dalam bagian-bagian terpisah. Itulah video pemaparan materi tentang auditing dan kantor akuntan publik dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.